Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam. Bersama lagi dengan Bunda Gendis, yang dalam hal ini sedikit aku memberikan pengetahuan berdasarkan pengalaman saya pribadi, pengetahuan saya ya, mungkin agak berbeda dengan pengetahuan orang lain tentang ilmu leluhur dan wadah ya, dalam wadah ilmu leluhur. Ini pengetahuan saya. Kalau saya dibenturkan dengan pertanyaan yang ada unsur perdebatan, ya saya mungkin kalah, saya minta maaf sebelumnya. Ini berdasarkan apa yang saya tahu selama ini saya jalani tentang ilmu leluhur. Banyak orang yang mau belajar malahan sampai tahunan bisa digunakan. Itu karena sebenarnya kita punya wadah, tetapi kita malah mengisi. Seharusnya ibaratnya kita punya bahan baju, seharusnya kita bawa ke tempat penjahit, di mana kita penjahit itu mampu mengukur ya antara size-nya S, M atau L. Begitu juga mampu mengukur, mau mengukur atau namanya apa ya, membentuk yang sesuai dengan kita. Jadi kadang-kadang yang kita cari adalah malah menambahi berat beban dalam tubuh kita, karena kita udah punya wadah, otomatis tinggal mencari kuncinya ya. Kita udah punya harta warisan dari orang tua atau leluhur ya, warisan kita adalah itu ilmu leluhur, atau sering dibilang dengan kata satropaningit. Sebenarnya itu orang-orang yang terpilih mempunyai wadah dari leluhur ya itu mungkin, maaf ini kalau saya dimana dengan satropaningit yang menurut versi kalian mungkin akan berbeda. Ini pertemuan saya tentang ilmu leluhur. Ciri-ciri orang yang punya ilmu leluhur saya sebutkan di sini biar kalian tahu apa saya ada dalam wadah itu. Biasanya satu, kesegi fisik, vertigo, itu ya, kesegi fisik, berat, vertigo, bisa kalau udah gugus sakit. Ingat, asam lambung kalau udah gugus sakit. Kedua, feel tajam, bisa melihat orang dengan jelas, itu sifat A. Nah, sifat orang dengan jelas. Selanjutnya, serapah jadi kenyataan. Bisa contoh ya, bila kamu marah, kamu nyembahin orang, jatuh, biasanya orang itu terjatuh juga. Yang selanjutnya, mimpi jadi kenyataan. Misalnya contohnya gini, aku beli HP, kapan ya pernah beli HP ini? Jadi aku pernah mimpi. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya lagi, dalam kehidupan akan berbeda dengan yang lainnya. Dengan satu saudara misalnya ada 5 atau 6 orang, akan berbeda sendiri. Beban di kehidupan kita lebih kepada jatuh bangun. Yang lainnya standar, kita udah grafiknya udah kayak gunung galunggung gitu. Grafik kehidupannya naik jeda, naik gitu. Gravitasinya untuk masalah kehidupannya berbeda dengan yang lainnya. Beban batin lebih banyak, sering dihianati, sering dikecewakan, sering namanya dibully lah untuk bahasa dalam kehidupan. Bisa cinta yang gagal, rumah tangga yang ancur-ancuran, yang dalam hal ini benar-benar kita diuji banget batinnya dengan sabar ya, sabar banget, diuji ikhlas banget. Tapi kalau kita tetap tenang, santai, rileks, menjalankan semua dengan yakin kepada Gusti, insya Allah kita akan melewati itu dan akan dapat kemenangan, yaitu bisa membuka apa yang dalam wadah kita. Ibaratnya orang yang mempunyai wadah ya, seperti hanya botol aqua yang dibuang di tengah lautan, akan terombang-ambing kan? Nah segitulah. Nanti kalau udah terbuka, terasah ya dari kehidupan, kita belajar dari banyak kehidupan, dari banyak salah, dari banyak kebaikan orang lain, kesalahan diri
membuat wacana ke depan lebih bagus dalam mungkin kita bisa membuka apa yang ada dalam benak kita ya, yang bisa jadi ada orang yang ada membuka yang memang tentang silsilah. Biasanya kalau orang yang bisa membuka itu bisa paham dengan silsilah, karena ada karena kita akan namanya terarah kepada trah itu bukan untuk jabatan ultra high, itu adalah kekerabatan atau atasnya ke atas gitu ya. Kalau orang selalu bangga banget dengan trah, seolah trah itu suatu hal yang sangat tinggi derajatnya, sebenarnya trah itu ada kekerabatan ya itu. Makanya ada kata-kata nih, orang yang mempunyai ilmu luhur mabur tanpa swiwi, munggah tanpa ondo, iso ngomong tanpa moco, kalah tanpa masurke, menang tanpa aji-aji. Itu dibedah satu persatu. Contohnya gini, iso ngomong tanpa moco, bahwa kita bisa mempunyai satu hal tanpa kita ketahui. Itu contoh sekecil aja ya, untuk contoh kita bisa kayak contohnya saya bisa ngobatin orang dekat-dekat padahal saya nggak pernah belajar. Nah itulah, itu namanya keterkaitan iso tanpa ya. Banyak banget yang terkait dengan orang-orang yang punya ilmu luhur. Dalam hal ini adalah wadah kita, wadah yang punya wadah. Makanya kalau kita punya wadah, hati-hati dalam serapah, dalam ucapan serapah, hati-hati ya, karena kita tidak taat dalam kan ada dalam kehidupan dalam wadah itu kita harus mengerti tentang lelaku dalam lampah. Gimana sih terbukanya wadah kita? Ya kita belajar ujian dari lelaku dan lampah. Lelaku kita dalam kehidupan kita, lampah kita dalam kehidupan kita ya. Itu nanti akan terbuka dengan sendirinya kalau memang bisa. Tapi kalau bisa ya harus ada orang yang bisa mengetahui itu, bisa untuk memantau, bisa untuk jadikan konsultasi ya. Kalau dalam hal ini bunda hanya sedikit aja, hanya sedikit bisa aja pengetahuan aja, belum sehebat mereka yang lain, hanya sedikit memberi pengetahuan bahwa ternyata kita belajar sampai capek, sampai tahunan nggak bisa kita terbentuk